Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus bersyukur karena kita masih dapat dipertemukan pada hari yang mulia dan membahagiakan ini. Dan pada hari yang membahagiakan ini, kita bersama-sama akan membahas materi yang berjudul Hakikat Penciptaan Manusia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah. NIM saya B131250125 yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam memahami, dan kita bersama-sama akan memahami atau mempelajari bagaimana sih pandangan Islam mengenai asal-usul penciptaan manusia, begitu. Oke, yang pertama kita bersama-sama akan memahami bagaimana penciptaan manusia dalam Islam. Nah, dalam Islam ini penciptaan manusia itu dibagi menjadi dua dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi material, yang mana dimensi material ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan tanah liat yang kemudian ditiupkan sebuah ruh dan akal yang ditiupkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua yaitu dimensi spiritual, yang mana pada dimensi spiritual ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki hubungan dengan penciptanya, dan juga manusia itu memiliki hubungan dengan manusia lainnya, dan dan manusia ini sangat diwajibkan untuk berhubungan atau mendekatkan diri kepada sang pencipta, begitu. Next. Nah, jadi apa saja tahapan dalam proses penciptaan manusia ini? Oke, ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu nutfah, di mana pada tahap ini adalah tahap di mana air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, tempat yang kokoh ini apa? Tempat yang kokoh ini adalah rahim sang ibu. Next adalah alaqah, di mana pada tahap ini adalah tahap di mana sesuatu yang melekat, tahap awal dari pembentukan manusia, begitu. Next yaitu mudghah, di mana pada tahap ini segumpal daging itu mulai terbentuk di dalam rahim sang ibu. Kemudian tulang dan daging, di mana tahap ini adalah tahap di mana pembentukan struktur tubuh manusia itu dimulai dengan dibentuknya tulang dan diberikannya sebuah daging. Next yaitu manusia, makhluk baru, yang mana pada tahap terakhir ini manusia benar-benar sudah dibentuk dan sudah menjadi makhluk yang sempurna, begitu. Nah, dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia ini secara rinci, yang tepatnya pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna lahman summa ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya sebuah air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya sebuah makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah,
penciptaan manusia dari tanah liat ini sesuai dengan penggalan ayat dari Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh, yang artinya dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Oke, jadi penciptaan manusia yang diciptakan dari tanah liat ini melambangkan sifat dasar dari manusia yang selalu rendah hati, lemah lembut, dan bergantung pada alam. Yang mana sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh permukaan bumi. Maka anak cucu Adam pun terdiri dari berbagai warna, bahasa, dan sifat. Next. Nah, setelah memahami proses dari pembentukan manusia, sekarang kita akan membahas mengenai pemberian ruh dan akal. Nah, ruh dari Allah ini yang pertama. Allah itu meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia dan memberikan kesadaran atau kehidupan atau ruh yang bertujuan untuk membuat manusia itu taat dan patuh kepada perintah Allah atau menyembah Allah begitu. Nah, kemudian anugerah berupa akal. Akal ini diberikan kepada manusia untuk eh, agar manusia itu memiliki kemampuan berpikir dan memahami, atau agar manusia itu dapat mengambil sebuah keputusan mana yang baik bagi manusia dan mana yang buruk bagi mereka begitu. Kemudian adalah kesadaran moral, di mana ini adalah kombinasi antara ruh dan akal yang membuat manusia menjadi makhluk yang bermoral begitu. Dan ruh dan akal ini mampu memandu manusia untuk bertindak dalam prinsip etika dalam Islam begitu. Jadi tindakan manusia itu sesuai syariat Islam karena ada ruh dan karena manusia memiliki ruh dan akal tersebut, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena mereka itu dibekali oleh akal dan pikiran, sedangkan seperti hewan saja tidak memiliki akal begitu. Nah, jadi selain manusia diciptakan dari tanah, lalu dibekali ruh dan akal, manusia itu juga memiliki tugas. Di bumi ini manusia juga diberikan amanah kepada Allah berupa menjadi sang khalifah di bumi sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi manusia itu diciptakan selain untuk taat beribadah, manusia itu juga diciptakan untuk menjadi khalifah, yang mana terdapat beberapa tanggung jawab manusia sebagai khalifah itu sebagai berikut. Yang pertama, manusia itu harus mampu dan harus bisa memimpin dan menjaga bumi dengan bijaksana. Yang kedua, manusia itu harus bisa menjaga keharmonisan lingkungan alam dengan cara mereka tidak boleh merusak atau membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga, melaksanakan keadilan atau kebijaksanaan. Jadi setiap manusia itu harus bisa berbuat adil kepada sesama umatnya begitu. Selanjutnya yaitu mengikuti perintah Allah dalam setiap tindakan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu berlandaskan niat atas Allah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan semata-mata untuk mendapat pujian orang lain atau berharap mendapatkan balasan dari orang lain. Yang terakhir yaitu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Jadi manusia itu diberikan amanah sebagai khalifah, jadi mereka juga harus bisa memenuhi amanah tersebut berupa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat di dunia ini gitu.
Nah, selain manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, manusia itu juga memiliki kehidupan sebagai ujian yang sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, jadi dalam konteks kehidupan sebagai ujian ini terdapat 4 bagian. Yang pertama penciptaan. Nah, jadi kenapa Allah menciptakan manusia itu? Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka itu makhluk yang sangat sempurna karena berbeda dengan makhluk lain begitu. Karena manusia itu diciptakan dan diberikan anugerah berupa ruh dan akal begitu. Yang selanjutnya yaitu ujian di dunia, bahwa kehidupan adalah ujian yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan amal yang baik yang mampu untuk dipertanggungjawabkan di akhirat begitu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab, yaitu bagaimana peran manusia itu dalam bertanggung jawab atas tindakan yang mereka perbuat begitu, sesuai sejalan dengan uh, peran manusia sebagai khalifah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Next yaitu pertanggungjawaban. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, diberikan ruh dan akal, yang mana ruh dan akal ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi selama manusia hidup di dunia ini, apa yang sudah mereka perbuat? Apakah mereka lebih banyak berbuat kebaikan atau malah sebaliknya begitu? Itu harus dipertanggungjawabkan kembali di akhirat begitu. Nah, pada awal tadi kita sudah membahas mengenai aspek material dan aspek spiritual. Dan pada slide ini kita akan bersama-sama membahas mengenai keseimbangan dimensi material dan spiritual. Jadi, sebagai manusia yang diciptakan dengan sempurna, kita juga harus bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan kita. Jadi, selain kita mengejar dunia, kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa mengejar kehidupan setelah di dunia begitu. Nah, pada keseimbangan material dan spiritual ini terdapat beberapa aspek begitu. Jadi yang pertama itu aspek fisik. Yang mana aspek fisik ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat, yang mana mereka juga memerlukan sebuah kebutuhan dasar yang juga berasal dari alam begitu, berupa fisik begitu. Yang kedua yaitu aspek spiritual. Jadi aspek spiritual ini adalah aspek yang tidak bisa kita jangkau atau tidak bisa kita lihat secara mata begitu. Nah, jadi ruh yang ditiupkan Allah kepada kita itu bertujuan agar kita itu mampu untuk beribadah dan taat kepada perintah Allah begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek sosial, di mana bagaimana manusia itu bertanggung jawab terhadap sesamanya begitu, dan bagaimana manusia itu mampu bersosialisasi kepada manusia lainnya begitu. Yang terakhir yaitu aspek intelektual. Jadi bagaimana manusia itu bisa memakai akal dan pikiran mereka sesuai dengan syariat Islam begitu. Oke, next adalah tujuan hakiki dari diciptakannya manusia begitu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hakiki dari diciptakannya manusia ini? Kita bagi menjadi tiga aspek ya. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah. Dalam hadis qudsi terdapat hadis qudsi ya yang berbunyikan, aku adalah harta yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Nah, jadi tujuan utama dari penciptaan manusia ini tak lain adalah agar manusia itu mampu untuk mengenal Allah melalui sifat dan perbuatannya begitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk beribadah dengan ikhlas. Jadi tujuan manusia ini kan selain untuk beribadah dengan ikhlas, mereka harus menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati dan
penuh kesadaran serta penuh dengan keikhlasan, tidak menuntut balasan apapun begitu. Yang terakhir yaitu menjaga amanah. Bagaimana manusia itu mampu melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di sini dan bagaimana mereka itu mampu menjaga kelestarian di bumi begitu. Nah, kita sudah hampir selesai ini rekan-rekan. Jadi kesimpulan dan refleksi yang bisa kita ambil adalah penciptaan manusia itu mencakup dimensi material berupa tanah liat. Kita itu sebagai manusia diciptakan dari tanah liat. Yang kedua yaitu spiritual. Kita itu manusia sebagai makhluk yang dibekali oleh ruh dan akal dari Allah kepada kita. Yang mana kita itu harus mampu memanfaatkan itu dengan sesuai dengan dengan baik begitu. Dengan baik bagaimana? Ya dengan kita beribadah untuk Allah. Kita menyiapkan semua ibadah yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Kita harus ikhlas melakukan sesuatu itu untuk mengikuti perintah Allah begitu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kita sebagai manusia itu apa? Apakah kita itu sudah mampu memenuhi tanggung jawab kita sebagai khalifah? Apakah kita itu sudah mampu menjaga bumi dengan baik, menjaga ibadah kita dengan baik? Karena tujuan diciptakan manusia ini tak lain juga untuk melestarikan apa yang ada di bumi begitu. Nah, jadi terdapat tiga aspek. Yang pertama, syukuri anugerah penciptaan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sangat sempurna dan sangat istimewa karena manusia ini adalah makhluk yang diberikan bekal berupa ruh dan akal. Sedangkan makhluk lain itu tidak semuanya mendapat bekal tersebut begitu. Nah, yang kedua yaitu menjalankan peran sebagai khalifah. Jadi kita sebagai manusia itu harus benar-benar bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah gitu. Dengan apa? Dengan kita menjaga lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan sekitar kita begitu. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita begitu. Yang terakhir yaitu tingkatkan ibadah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh seperti ibadah. Kita meningkatkan kualitas ibadah kita, niatkan semua untuk Allah, jangan semena-mena untuk mendapat balasan dari orang lain begitu. Next, terima kasih. Oke, jadi mungkin itu saja pemaparan sedikit materi dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sedikit kata-kata mengenai topik ini yaitu manusia itu memiliki tujuan bukan hanya sekedar untuk hidup di dunia, tetapi manusia itu juga memiliki tujuan sebagai pemberi makna dalam sebuah kehidupan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ini cuaca juga sambil hujan. Semoga rekan-rekan sekalian dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat, jangan lupa tingkatkan kualitas ibadah kita agar kita kelak bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.